conclave is going to be a real big item. Halo, kembali lagi di Mantau Movie. Kali ini gua akan membahas film trailer laga Amerika Serikat yang berjudul The Warriors, terinspirasi dari novel yang berjudul sama dari karya Sol Yurik. Novel tersebut mengambil inspirasi karya klasik Yunani. Film ini mempresentasikan kekacauan dan konflik antar geng di New York. Dan film ini juga menjadi inspirasi dari sebuah game PlayStation di tahun 95 dengan judul game The Warriors. Jadi gimana filmnya? Penasaran? Langsung aja mulai. Berlatar belakang di tahun 1979 di Amerika Serikat, tepatnya di kota Coney Island. Ada sebuah sekumpulan anak-anak muda dengan ciri geng mereka memakai rompi merah yang bertuliskan The Warrior, yang mana mereka beranggotakan 9 orang. Yang pertama, pemimpin The Warrior yaitu Cleon. Setelah itu ada Swan, Ajax, Fermin, Cochise, Fox, Rembrandt, Cowboy, dan Snowden. 9 guys, no weapons. Malam ini mereka berkumpul di sebuah stasiun kereta karena Cleon mengatakan kalau The Warrior akan menghadiri suatu undangan pertemuan di kota bernama Bronx. It's still on, and we're going. Mereka diundang oleh Cyrus, seorang pemimpin geng yang bernama The Rivers. The Rivers adalah sebuah geng yang cukup dihormati dan ternama di kota besar itu. Every gang in the city is going to be there. This conclave is going to be a real big item. Banyak yang menganggap kalau Cyrus adalah pemimpin dari semua geng di kota New York. Ternyata nggak cuma The Warriors aja yang mendapatkan undangan ke pertemuan itu. Ada juga geng yang lainnya, yaitu Boppers, Hi-Hat, Savage Hunt, Saracens, The Electric Eliminator, The Boyle Avenue Runner, The Gladiator, dan masih banyak yang lainnya yang akan datang ke pertemuan itu. Cleon mengatakan kepada Rembrandt kalau dia jangan sampai lupa membawa pilok untuk menandakan kalau geng The Warrior hadir di sana. I want everybody to know the Warriors were there. Sesampainya di sana, geng lain juga sudah terlebih dahulu tiba. Lalu Cyrus menyapa semua geng dan mengatakan kepada mereka semua bahwa suatu keajaiban semua geng bisa berkumpul jadi satu tanpa adanya keributan. Is wasting nobody. And miracle. Lalu inti dari pertemuan itu, Cyrus ingin mengajak semua geng untuk saling berdamai dan saling bersatu untuk melawan para polisi. Yang apabila kalau semua geng di kota itu bersatu, jumlah polisi akan kalah banyak dari jumlah anggota geng. Dan dari situlah antar geng bisa saling menjalankan bisnisnya masing-masing dengan lancar. We got the streets, suckers! Sementara itu, secara diam-diam ternyata polisi juga datang ke pertemuan itu. Dalam keramaian, ada satu geng yang bernama Rogues yang dipimpin oleh seorang bernama Luther. Dan diam-diam Luther menembakkan pistol ke arah Cyrus sehingga membuat Cyrus tewas. Karena kejadian itu, semua geng yang ada di sana pun kocar-kacir berlari. Sementara itu, ternyata Fox nggak sengaja melihat Luther menembak Cyrus. Merasa kalau ada saksi yang melihat, Luther mau menembak Fox juga. Untungnya polisi sudah bergerak mengepung mereka semua dan Fox pun berhasil kabur. Di tengah keadaan yang semakin bingung, nampak Cleon ingin memastikan keadaan Cyrus yang sudah tertembak. Tapi nggak diduga Luther malah memprovokasi dan memfitnah Cleon. Luther berkata kalau The Warriors lah yang sudah menembak Cyrus. Dan sialnya Cleon menjadi sasaran pengeroyokan hingga dia tewas. The Warrior! He's the one! The Warrior!
Sementara anggota The Warriors yang lainnya berlari dan bersembunyi dari kejaran polisi. The Warriors nggak sadar kalau Cleon tak bersama mereka. Ternyata The Warriors masih tidak mengetahui kalau mereka sedang dalam pencarian atas tewasnya Cyrus. Karena banyaknya polisi, mereka nggak mungkin kembali mencari Cleon, dan akhirnya Swan memutuskan untuk pulang. Namun Vermin mengatakan nggak mungkin kalau mereka bisa pulang, karena di luar sana masih banyak polisi. We're going back. Except that every cop in this city's looking to bust our ass. Shit, I wish we was packed. Sementara itu, Rembrandt memantau keadaan kereta yang mungkin bisa mengantarkan mereka pulang. Mereka bersepakat, jika mereka terpisah nanti, mereka harus menunggu di stasiun Union Square agar bisa kembali ke Coney Island bersama. Mendengar hal itu, ternyata Ajax gak suka dengan Swan yang agak berlagak sok ngatur dan sok menjadi pemimpin. Ajax merasa seharusnya dialah yang menjadi pemimpin karena dia merasa lebih kuat dan berani dibandingkan anggota yang lainnya. Namun anggota yang lainnya gak setuju kalau Ajax yang jadi pemimpin mereka, karena mereka lebih setuju kalau Swan lah yang jadi pemimpin mereka. Who named you leader? Lighten up. Big boy, Swan's war chief. Lalu Rembrandt melihat ada kereta yang bisa mengantarkan mereka pulang. Sebelum pergi, Rembrandt pun mengecat tembok dulu sebagai tanda kalau Warriors pernah di sini. Di tempat lain, di markas Rivers, setelah pemimpin mereka Cyrus sudah mati, Rivers pun terhasut oleh Luther kalau The Warrior lah yang sudah membunuh Cyrus, dan pemimpin Rivers yang baru bernama Masai mengatakan ke semua anggotanya agar mereka segera menangkap The Warriors dalam keadaan hidup atau mati. I want them alive if possible. If not, wasted. I want all the warriors. Send the word. Masai juga memberikan pengumuman lewat siaran radio kepada semua geng yang ada di kota itu agar siapa saja yang melihat The Warriors untuk segera menangkapnya. Sementara The Warriors sendiri tidak mengetahui hal itu sama sekali kalau sekarang mereka menjadi buronan geng yang paling dicari di kota itu. Kembali ke Warriors, saat mereka semua ingin pergi ke stasiun, sialnya tiba-tiba datang sekumpulan geng yang menaiki sebuah mobil yang bernama Turnburst IC yang sedang ikut patroli mencari The Warriors. Lalu Warriors pun bersembunyi. Namun karena mereka harus mengejar kereta yang sudah akan berangkat, mau tidak mau mereka pun semua keluar. Sial, mereka pun ketahuan hingga terjadilah kejar-kejaran. Beruntungnya, semua anggota The Warriors berhasil masuk ke dalam kereta dan tak lama kereta itu pun berangkat. Terlihat kalau mereka semua senang karena bisa lolos dari kejaran geng Turnburst IC. Di dalam perjalanan pulang menuju Coney Island, tiba-tiba kereta mereka berhenti karena adanya sebuah kebakaran di jalan. Lalu Swan memutuskan untuk keluar dari kereta dan berjalan kaki. Maybe we ought to worry about who set that goddamn fire. He's had it. Fucking impossible. Come on. Di tempat lain, geng Rogues Luther, dia merasa takut dan khawatir kalau The Warriors akan membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah menembak Cyrus. The Rift sent out the word. They want him alive. Afraid the Warriors gonna shoot their mouths off before they give someone grabs them the better. We can do some looking too. Di tempat lain, ketika The Warriors sedang berjalan kaki, tidak sengaja mereka bertemu dengan sebuah geng di daerah itu yang bernama Orphan. Yang menurut Fox, The Orphan adalah sebuah geng kecil yang lemah. Lalu Swan menemui pemimpin dari Orphan yang bernama Paul. Paul menanyakan izin The Warriors yang ingin melewati daerah mereka. Lalu Fox mengatakan kalau The Warriors hanya ingin lewat dan datang dengan damai. Fox juga menjelaskan kalau The Warriors tak bisa pulang karena kereta mereka yang mengalami masalah. You come on and down here. We were just at that big meeting up in the Bronx. How could this be a big meeting if the orphans wasn't there? And you think the orphans ain't with it? Write about our raids in the paper. Singkat cerita, akhirnya Paul mengizinkan The Warriors untuk melewati daerah mereka. Tapi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Mercy yang meledek Paul karena tak berani mencari masalah dengan The Warriors. Mercy pun mengatakan kepada Paul untuk meminta satu rompi The Warriors. Tentu saja, Swan tidak mau karena rompi itu adalah identitas dari The Warriors. Fox mengatakan kalau Mercy hanya ingin mengadu domba The Warriors dengan The Orphans.
Those vests are real nice. No chance. Who we are just because some whore shakes her ass. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi diam-diam ternyata Mercy mengikuti The Warriors dari belakang. Hingga akhirnya dia pun ketahuan. Okay, what do you got in mind? Fuck you! Real tough chick. Tak lama setelah itu, Paul dan anak buahnya datang untuk menyerang The Warriors. Melihat jumlah The Orphans yang cukup banyak, Swan langsung melemparkan bom molotov ke arah mereka dan saat itulah Warriors berkesempatan untuk kabur. Lalu mereka pun berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta yang ternyata di sana ada Mercy yang ikut bersama The Warriors. How come we're running? Union Station, here we come. What about me? Lanjut, Luther mendapatkan kabar kalau The Warriors selalu berhasil lolos dari kejaran. Itu membuat Luther menjadi kesal dan berniat ingin turun tangan sendiri menangkap The Warriors. Karena Luther sangat takut The Warriors membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah membunuh Cyrus. Let's go! Di tempat lain, di kereta sialnya The Warriors tak sengaja bertemu dengan polisi yang mana akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara mereka yang menyebabkan anggota The Warriors terpisah. Namun sangat disayangkan, saat Fox kabur bersama Mercy terjadi perkelahian antara Fox dan polisi yang mana itu menyebabkan Fox terlempar ke jalur kereta hingga membuatnya tewas. Run! Just get out of here! Sementara itu, Fermin, Embran, dan Cochise berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta menuju Union Square, tempat di mana mereka semua akan bertemu. Di tempat lain, ketika Swan, Ajax, Soden, dan Cowboy berhasil keluar dari stasiun, ternyata di sana sudah ada geng baseball Furious yang siap menangkap Warriors. Lalu mereka berempat pun langsung berlari ke sebuah taman. Ajax yang sudah mulai muak dikejar-kejar terus oleh para Furious, Ajax mencoba untuk melawan mereka semua, dibantu Swan dan Snow. Good. I'm sick of running from these whips. Tak butuh tenaga lebih, akhirnya The Warriors pun berhasil menumbangkan Furious. Sementara itu, Fermin, Membran, dan Cochise sudah sampai di stasiun Union Square. Gak disangka mereka melihat kumpulan wanita-wanita cantik yang ternyata itu adalah geng Lizzie. Yang semua anggota gengnya adalah memang wanita. Sambil menunggu anggota lainnya, Fermin menggoda anggota Lizzie. Kembali ke Swan. Selesai dengan geng baseball, mereka berempat pun langsung lanjut pergi. Namun di tengah perjalanan, Ajax melihat seorang wanita yang sedang duduk sendirian di taman. Ajax yang ngacengan mengatakan kalau dia ingin menemani si wanita itu sebentar. Swan mengatakan kalau mereka nggak punya banyak waktu lagi karena mereka harus segera pergi ke stasiun Union Square. Maybe all of you just go and bag it. We're very smart. Yeah, there's plenty of women back home. Saat Ajax mendekati wanita itu dan mulai menggodanya, tiba-tiba saja tangan Ajax terkena borgol karena ternyata wanita itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Di tempat lain, ternyata Kobo dan Snowden pengen ngikutin si Ajax. Mungkin bisa kebagian, pikir mereka. Lalu mereka berdua kembali lagi untuk menemui Ajax yang ternyata mereka berdua melihat Ajax sudah tertangkap oleh polisi. Sementara itu, Swan gak sengaja kembali bertemu dengan Mercy. Namun, lagi-lagi mereka berdua bertemu dengan polisi. Kembali ke Fermin, Membran, dan Cochise yang seharusnya mereka menunggu di Union Square, mereka semua malah pergi ke markas Lizzie hingga Rembrandt merasa khawatir yang seharusnya mereka semua itu tetap di stasiun menunggu yang lainnya. Singkat cerita, saat Fermin dan Cochise sedang menggoda anggota Lizzie, Rembrandt merasa curiga kalau mereka semua lagi dijebak. Hingga ada anggota Lizzie yang mengatakan kalau The Warriors itu terkenal karena sudah menembak Cyrus dan terjadilah keributan di sana. So you're the famous warriors, the guys that shot Cyrus. Beruntungnya mereka bertiga bisa lolos dari sana dan disinilah akhirnya mereka baru sadar kenapa geng yang lain mengejar The Warriors. Tentu saja berita itu membuat The Warriors sangat kaget. They think we shot Cyrus. Lanjut, ketika Swan sedang berjalan, dia diikuti oleh seseorang yang mana itu adalah salah satu anggota dari geng Jepang.
tempat lain, akhirnya Snowden bertemu dengan anggota The Warriors yang lainnya di stasiun Square dan juga mengatakan kalau si Ajax sudah tertangkap polisi. Di sana mereka juga bertemu dengan Swen dan Mercy. Swen yang mengetahui kalau ada seorang yang sedang mengikutinya, Swen meminta Warriors untuk masuk ke dalam toilet. Hal tersebut dilakukan untuk memancing geng Jepang agar mereka juga ikut masuk ke dalam toilet. Jebakan pun berhasil. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka yang mana akhirnya The Warriors lah yang berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu di markas The Reavers masih mendapatkan kabar dari seorang yang katanya juga melihat kejadian saat tewasnya Cyrus. Orang itu mengatakan yang sebenarnya kalau bukan The Warriors lah yang telah membunuh Cyrus, melainkan Luther. Dan di sini akhirnya Masai pun tahu yang sudah membunuh Cyrus. Lalu kembali ke The Warriors. Setelah berhasil mengalahkan geng Jepang, akhirnya The Warriors pun bisa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Con Island dengan menaiki sebuah kereta dan terlihat beberapa anggota The Warriors yang sudah kelihatan lelah dan capek. Pagi pun tiba, akhirnya mereka pun sampai juga di kampung halaman mereka. Mercy mengatakan kalau dia lebih nyaman di sana dan ingin tetap bersama The Warriors. Tak hanya sampai di situ, ketika mereka semua sedang berjalan, datang sebuah mobil mengikuti mereka semua. Hingga akhirnya Swan pun mengetahui kalau dia sedang diikuti lagi. Yang dimana itu adalah Luther bersama anak buahnya. Semua anggota The Warriors pun bersembunyi. Tapi ternyata Swan ingin memancing Luther agar dia ke tepi pantai. You stay behind me. I'm gonna take him out to the sand. Singkat cerita, mereka semua akhirnya bertemu di sana. Why'd you waste Cyrus? Swan menanyakan kepada Luther alasan sebenarnya dia membunuh Cyrus. Luther pun menjawab kalau dia membunuh Cyrus tanpa adanya alasan apapun. Dia juga mengatakan dia merasa senang telah melakukan itu karena Luther adalah tipe orang yang memang suka mencari masalah. Swan pun mengajak Luther untuk duel 1 lawan 1, tapi ternyata Luther ini memakai pistol. Sementara itu, Swan hanya memakai pisaunya. Walaupun cuma menggunakan pisau, Swan berhasil melemparkan pisau itu ke arah tangan Luther sebelum Luther sempat menembak pistolnya ke arah Swan. Tak lama setelah itu, datanglah Masai bersama gengnya, yang mana mereka sudah tahu nih kalau sebenarnya Luther lah yang telah membunuh Cyrus. You still looking for us? Lalu Masai pun mengucapkan permintaan maaf kepada Warriors dan mengatakan kalau The Warriors itu adalah geng yang baik dan yang terbaik. Sementara itu nasib Luther dan anggotanya tak butuh banyak waktu, mereka semua pun langsung dihabisi oleh The Reavers. Dan di akhir film terlihat sepertinya kalau Swan sudah berpacaran dengan Mercy. Dan film pun habis. Oke, jadi gimana filmnya? Seru kan? Jangan lupa nonton full movie-nya. Buat kalian yang baru mampir ke sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Sampai jumpa di film-film berikutnya. Salam Mantau Movie.